Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi Ibu Yesus sejak dalam kandungan. Kami mohon, anugerahilah kami rahmat-Mu agar mampu untuk menanggapi panggilan dalam meneladani hidup suci perawan Maria. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sabda Allah hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta kelahiran perawan Maria. Gereja memberikan penghormatan khusus ini kepada Bunda kita, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Maria dipilih secara khusus oleh Allah menjadi sarana tanda kelahiran, tanda kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang akan menjadi penyelamat kita umat manusia. Dan sebagai bacaan Injil yang ditawarkan oleh gereja pada pesta hari ini adalah kisah dari Injil Matius yang menceritakan kepada kita kegelisahan yang dialami oleh Santo Yusuf. Ia mulai bimbang dan ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sebab ia mengetahui bahwa ternyata Maria itu telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Dan Yusuf di sini mau atau hendak menceraikan Maria. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Allah hadir dalam mimpi Santo Yusuf dalam rupa malaikat yang mau meneguhkan Yusuf agar ia mau mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab Maria mengandung itu bukan karena ia selingkuh, tetapi ada karya Allah, ada Roh Kudus yang bekerja, sehingga Maria mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang kelak akan menjadi penyelamat umat manusia. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui bahwa Yusuf pun akhirnya mau mengambil Maria sebagai istrinya. Dari sini sebenarnya kita mau diajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk melihat bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh ada dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dalam rencana Allah itu, Maria telah diberikan anugerah kudus yang suci, yang hidup sejak dalam kandungan, bebas dari noda dosa.
dan Maria mampu menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya itu hingga akhir hayatnya. Sehingga boleh karena itu, karena dia telah kudus dan suci hingga akhir hidupnya, ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang boleh kita renungkan bersama-sama melalui bacaan Injil hari ini dan pesta kelahiran Bunda Maria adalah kita diajak untuk melihat bersama bagaimana hidup kita. Kita telah lahir dan dibaptis dalam gereja Katolik. Itu adalah rahmat yang harus kita syukuri. Seperti Bunda Maria yang telah memperoleh rahmat untuk kudus dan suci sejak dalam kandungan. Tetapi meskipun Bunda Maria telah memperoleh rahmat yang sungguh besar dan sungguh istimewa itu untuk lahir tanpa noda dosa, menjadi ibu Yesus itu bukanlah hanya rahmat, tetapi keputusan dari Bunda Maria. Dan sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini juga tantangan bagi kita hari ini. Apakah kita mau sungguh-sungguh menjadi Katolik? Mau menjadi sarana, alat, dan tanda kehadiran Yesus Kristus di dunia ini? Tentu jawaban ya untuk menjadi sarana kehadiran Yesus Kristus ini tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kesulitan yang akan kita alami. Seperti itulah yang dialami oleh Bunda Maria ketika ia menjawab ya pada tawaran Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti Allah yang turut bekerja, turut membimbing dan menolong Bunda Maria dalam menjalankan tugasnya menjadi Bunda Tuhan, kita pun juga dalam tugas kita menjadi sarana tanda kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, Allah pun akan senantiasa menolong dan membimbing kita. Dan karena itu marilah kita selalu membuka hati kita pada tuntunan, pada sabda Allah, dan kita pun juga mau terus berusaha dari waktu ke waktu, dari hari ke hari untuk tetap setia pada sabda dan tuntunan Allah. Agar kita sungguh-sungguh mampu menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus di mana di tempat kita berada, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, dan dimanapun. Semoga Roh Tuhan membantu kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berbahagia karena boleh merayakan pesta kelahiran perawan Bunda Maria. Kami mohon, bantulah kami untuk selalu membuka hati kami pada tuntunan-Mu dan mampu setia pada sabda-Mu melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami hari ini. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadi Sailo. Semoga Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.